lihat dan mendengarkan ya. Oke, tidak lama-lama kita panggil Dr. Wiki untuk bisa memberikan training Giant Step. Silakan dok. Ya, thank you. Terutama buat hostnya, Jo sama Kang Ajat, pada downline kesayanganku yang terhebat nih, ada Adi Ardian datang karena malam ini, karena tadi pagi dari subuh udah rame, bahkan dari malam orang tanya tentang suatu statement di IG yang buat orang jadi panik gitu. Jadi aku coba linkkan training ini bersama dengan gosip itu, yang sebenarnya gosip itu gampang kita nepisnya kalau kita udah ikut training-training begini ya. Oke teman-teman ya, jadi training Giant Step ini lanjutan dari yang kemarin, dari Nemo, terus Jumpstart, terus Annual Rank, Achievement, sampai ke Giant Step. Jadi Giant Step ini kalau aku dulu disebut ini langkah yang besar-besar sehingga Anda bisa lebih cepat ya untuk dapat rank maupun impian Anda. Next. Kalau kita mau umpamakan di sini gampang ya, ada ilustrasi Ardian datang enak. Kenapa kok Ardian sehari 800 pairing, kok kalian 8 pairing aja susah? Pasti Ardian lakukan langkah-langkah yang sudah berbentuk langkahnya raksasa ya teman-teman. Jadi kadang-kadang teman-teman lupa bahwa nothing happen unless first a dream. Jadi nggak akan ada apa-apa kalau nggak ada impian gitu ya. Jadi impian jangan lupa, dari awal training aku selalu bilang harus ada. Karena kalau nggak ada, nggak akan pernah ada langkah besar. Boro-boro langkah besar. Langkah yang kecil pun Anda nggak kerjakan gitu. Jadi jangan lupa bahwa semua dimulai dari impian. Nah, teman-teman sudah tahu dong, aku udah sampaikan gimana meraih impian, impian itu harus bagaimana ya. Jadi semuanya ada rekaman juga di Jo, kalau yang pengen denger silahkan aja minta ke Jo atau ke Kang Ajat. Cuman first harus diingat, nothing will happen unless first ada a dream. Apa impian Anda? Terserah gitu, kan nggak ada yang bisa larang ya. Ada yang ngimpi ini, ada yang ngimpi itu, dan sebagainya, itu semuanya sah-sah aja. Cuman harus mulai dengan itu, kalau nggak bisa gerak teman-teman. Next. Semua bilang punya impian. Sekarang kalau misalnya aku atau Ardian tanya, emang impianmu apa? Jadi Bushido misalnya. Bushido itu apa? Gitu. Terus gimana caranya jadi Bushido? Berapa pair lagi? Nggak tahu. Nah, susah ya teman-teman. Jadi apa sebenarnya impian Anda, itu harus Anda tanya terus setiap hari. Makanya ada permainan yang jin dalam botol itu, kita tulis 10 impian, lalu dari 10 impian yang paling kita pengen dapat itu dicoret, misalnya dicoret 5, coret lagi 3, coret lagi 1, maka akan keluar apa sebenarnya impian Anda. Itu jadi cara mencapai impian itu adalah mulai mengklasifikasi impian gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya impian Anda gitu. Kalau Anda nggak tahu apa sebenarnya, susah. Kalau bilang jadi Bushido doang ya susah teman-teman, itu bukan impian Anda yang sesungguhnya. Sebenarnya impian Anda mungkin bukan Bushido karena Anda sendiri nggak yakin bisa jadi Bushido. Jadi apa sih impian lu sebenarnya gitu. Jadi misalnya dari pertama aku bilang kenapa ikut AFC. Nah kalau sudah tahu kenapa ikut AFC, misalnya supaya bisa beli Porsche kayak Ardian. Nah, kamu harus tanya juga dong, kenapa harus beli Porsche kayak Ardian? Misalnya, oh supaya keren. Kenapa harus keren? Gitu ya teman-teman. Anda akan ketemu apa sebenarnya impian Anda. Harus sedalam itu. Oke ya. Nah setelah dapat, nggak gampang itu teman-teman ya. Jadi perjalanan kadang-kadang kayak Ardian bilang, oh gue nabung dulu 2 tahun, baru gue beli Porsche. Kita nggak pernah tahu karena impian setiap hari bisa berubah. Cuman harus ada terus teman-teman yang jelas impiannya. Kedua baru bagaimana gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya lu jangan ngimpi terus, bangun gitu. Wake up, take action, get start now. Next. Oke, rintangan utama mewujudkan impian adalah penolakan. Jangan pikir aku, Ardian, Pak Budi Darwin nggak pernah ditolak ya. Aku yakin Ardian paling banyak ditolak, karena itu dia paling sukses. Karena kalau Anda sering ditolak, berarti pasti Anda sering prospek. Ya. Orang yang nggak pernah berhasil dan nggak pernah sukses, pasti karena takut ditolak. Dan
takut ditolak adalah salah satu kesalahan terbesar dalam jalanin MLM. Seperti training yang lalu. Jadi kalau takut ditolak, jangan harap jadi Busido. Ditanya impiannya apa? Jadi Busido. Gimana caranya? Ya, gimana lah nanti dok. Ya udah nggak bakal jadi teman-teman. Apalagi gimana cara prospek? Bengong gitu ya. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi prospek udah diajarin di training yang lalu, presentasi udah diajarin, ya. Tapi kenapa sih kok 90% nyerah gitu ya. Jadi maksudnya tim di AFC juga ini sekarang kalau dihitung-hitung nggak sampai 2-3% yang sukses kayak Ardian, Rudi Darwin, Pak Yohanes Chi, ya, dan sebagainya. Kenapa gitu? Cuma 1-2% yang sukses karena kalian takut sama penolakan. Itu udah pasti. Nggak usah takut ditolak ya teman-teman, karena ditolak menunjukkan bahwa Anda sudah berusaha. Tapi kalau nggak pernah ditolak, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Kalau aku, Ardian, Pak Adi, Pak Budi Darwin nggak pernah ditolak, gila teman-teman, ya bisa bukan kaya raya lagi kita, nggak mungkin, orang pasti ditolak. Cuman bagaimana kita deal atau dealing atau berdamai dengan penolakan, nah itu yang kita mau bahas malam ini, ya. Karena 90% orang begitu ditolak beberapa orang dia bilang wah kacau, kacau. Ini AFC jelek, nggak ada yang mau ikut, brengsek lah, mana inden lagi. Udah gitu produknya nggak jelas nih kapan datangnya ya. Jadi selalu akan menanamkan hal-hal yang seperti itu. Itu namanya gila karena teman-teman menolak sendiri kesuksesan Anda gitu. Jangan bikin penolakan terhadap diri Anda sendiri teman-teman ya. Takut ditolak, terus menolak impian sendiri, gimana Anda mau berhasil ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya bilang, "Wah, aku memang nggak bakat ya di MLM. Ah, jelek nih bisnisnya." Ya. Beribu alasan lain yang buat Anda akhirnya bilang bahwa saya nggak bisa sukses di AFC. Ya udah selesai teman-teman. Ngapain Anda ikut dari awal? Oke ya, walaupun ada 90% leader yang gagal, nantinya ya, kenapa Anda berpikir jadi yang 90, berpikir jadi yang 10? Seperti aku bilang di training yang lalu, jangan pernah lepas impian Anda ya, and then come to the easy life, average life, orang yang seadanya. Ya nanti Anda bisa tanya sama Ardian, Ardian dulu kerja di bidang farmasi, babak belur teman-teman. Nggak bakal bisa dapat impian besar karena kita menjadi employee. Oke. Jadi jangan pernah cari alasan supaya Anda gagal atau jangan pernah cari alasan supaya Anda ditolak. Tapi Anda harus cari alasan sebaliknya gitu ya. Next. Mau gagal itu gampang teman-teman. Ya, jangankan gagal di AFC. Mau gagal hidup aja Anda tinggal naik ke gedung tinggi terjun kan udah selesai. Jadi kalau mau gagal gampang, kalau mau berhasil nggak gampang. Nggak gampang teman-teman. Siapa yang bilang gampang ya? Aku, Pak Budi, Ardian. Kalian tahu emangnya yang kami kerjain tiap hari apa? Nah, gitu. Jadi Anda harus mulai cari banyak alasan untuk menggagalkan alasan-alasan yang ingin bikin Anda gagal gitu ya. Jadi cari alasan sebanyak mungkin untuk melawan itu gitu ya. Jadi misalnya, oh ini lagi inden kayak Ardian bilang tadi, cari dong jawabannya. Misalnya, oh ini lagi musim inden, lu harus sedia barang banyak karena lu udah cocok, udah bagus, repot kalau nanti barangnya nggak ada. Misalnya seperti itu. Itu salah satu alasan untuk menggugurkan alasan bahwa inden menggagalkan impian Anda. Jadi terus cari alasan untuk gagalkan alasan-alasan yang bisa menggagalkan Anda. Next. Pertanyaannya sekarang, kenapa Anda ditolak? Karena itu teman-teman aku bilang kan, kalau prospek, apapun hasilnya, di kolom sebelah kanan diisi. Misalnya, saya ditolak karena apa? Nggak apa-apa ya. Aku yakin kayak Ardian juga bikin, aku juga bikin. Kenapa ya gue ditolak si A? Kenapa gue ditolak si B? Nggak apa-apa. Ditolak bukan berarti gagal teman-teman ya. Ya, orang nggak join bukan berarti Anda gagal, enggak. Tapi harus tahu kenapa ya. Kenapa Anda ditolak? Anda harus tahu itu dan evaluasi, diperbaiki. Ya, jadi bukan takut teman-teman, tapi hadapi. Sama kayak Ardian bilang, lagi inden, hadapi. Jangan takut teman-teman. Karena semua orang hadapin kok. Kenapa jadi kita takut? Next. Ini penting. Permainan alam bawah sadar selalu aku bawa di semua training. Kenapa Anda takut ditolak? Coba Anda tanya. Kenapa kok takut ditolak? Aneh gitu. Ya. Bagaimana Anda bisa tahu ditolak?
atau tidak kalau Anda tidak lakukan presentasi atau prospek. Jadi kenapa sih takut ditolak, aku tanya. Gitu ya. Jadi Anda tanya dong sama diri lo. Tiap hari tanya, kalau mau prospek ada rasa takut, tanya, kenapa ya gue harus takut ditolak? Sama kayak Anda merayu istri atau suami Anda sekarang, kalau Anda takut merayunya nggak mungkin bisa dapetin dia gitu ya. Jadi kenapa Anda takut ditolak? Nah, hilangkan hal ini dengan cari alasan untuk menjawabnya gitu. Next. Sama seperti COVID, ada protokol kesehatan. Maka di sini juga ada ya. Jadi teman-teman, untuk menghindari penolakan harus sudah punya ilmu-ilmu untuk memperkecil kemungkinan ditolak. Selain training yang sebelumnya kan sudah lengkap ya sebenarnya, sekarang ditambah ya. Presentasi plus prospek sebenarnya kalau bisa, itu jangan lebih dari 15 menit. Kenapa? Ada orang bilang 15 minutes fame, karena di 15 menit pertama itu penting banget ya. Kayak iklan salah satu wangi-wangian bahwa kesan pertama itu harus sangat menggoda. Jadi itu penting banget 15 menit. Apa yang mau diceritain? Anda latihan. Ketemu orang, sudah aku ajarin prospek bukan ceritain AFC, tetapi ceritain diri sendiri. Aku sering perhatiin Ardian kalau dia prospek, dia jarang sekali ceritain AFC, tapi dia ceritain kenapa dia jalanin AFC. Kenapa lu harus jalanin AFC? Itu penting. Ini buktinya gue jalan AFC, jadinya kayak gini. Nah, itu namanya kita lakukan presentasi yang maksimal tergantung siapa yang dihadapi. Supir taksi kah kayak Udin? Atau pejabat tinggi kah? Anda harus tahu caranya. Bagaimana kok bisa tahu ya dok? Latihan teman-teman. Makanya temuin semua orang. Ya, aku dulu sama Ardian waktu di Manado, dia pergi loh. Waktu itu lagi dia panik mau ngejar Shogun. Pergi ke Polda Sulut, presentasi di sana. Mau polisi, tentara, siapa, nggak usah khawatir. Karena produk kita semuanya ada izin Balai POM dan legal. Jadi ingat 15 menit adalah waktu yang disebut 15 minutes fame. Ya, suatu benar-benar kejayaannya ada di situ. Kalau Anda nggak bisa masukin yang penting-penting, maka presentasi penolakan akan naik. Next. Lalu edukatif. Ini yang aku lihat di lapangan sekarang agak bergeser, orang banyak pakai presentasi itu dengan menjual testimoni. Itu intimidatif. Intimidatif yang halus adalah dengan menjual testimoni. Kita mengintimidasi bahwa orang minum ini akan jadi kayak gini. Enggak seperti itu. Ya, kalau menurut aku itu salah karena apa? Jadi bumerang. Seandainya dia berhasil pun jual produk AFC nanti jadi bumerang. So, harus edukatif. Bagaimana cara edukasi yang benar? Lihat semua acara kita yang sudah lewat, baik dari kesehatannya, baik dari marketing plan-nya, baik dari company profile-nya, berlatih, ya, berinovasi, bikin konsep 15 menit paling lama harus selesai. Nah, dengan Anda lakukan itu juga, Anda menghemat banyak waktu, dalam sehari Anda bisa prospek banyak orang. Ya, ingat, edukatif bukan intimidatif. Next. Lalu, berhenti saat calon nasabah bilang yes. Kadang-kadang ada orang baru duduk, dia bilang, oke Jo, aku mau. Ya udah, selesaikan ya teman-teman. Kadang-kadang terlalu banyak ngoceh malah membuat orang jadi menolak. Ya, jadi kalau orang datang, oh gue mau deh, gue mau jadi cewek lu deh Jo. Ya udah, pacarin dulu Jo. Jangan ngomong yang lain-lain dulu. When somebody say yes, stop semuanya. Baik presentasi, baik prospek, dan sebagainya. You have to stop it. Selesaikan dulu. Walaupun cuma Ruby, nggak apa-apa. Postingin dulu, ajarin edit, dan sebagainya. Baru cerita yang lain lagi. Itu akan menurunkan derajat kemungkinan ditolak. Next. Nanti kalau offline kita lakukan ya, karena ini nggak ada, kita lanjut terus. Ada ratusan kalimat penolakan yang sering kita dengar. Oke ya. Coba Anda tulis sekarang ya, karena kita lagi satu arah trainingnya, tulis aja apa penolakan yang sering Anda hadapin, dan aku akan share 3 magic words yang selalu berhasil dalam hidup aku. Silakan, tulis saja ya. Next. Apapun yang Anda sedang tulis itu, oke ya. Kalau terjawab dengan 3 magic words ini, maka orangnya sendiri akan ragu sama pertanyaan dia. Termasuk gosip dari
ke semua dokter-dokter yang sedang menjelek-jelekan AFC. Oke ya. 3 magic words itu adalah, ayo Jo, 1. Ini teman-teman, tolong dipakai juga untuk menjawab apa yang dipasang di IG-nya salah satu prof Serini kalau nggak salah, juga Dr. Stephen Sumantri yang jelek-jelekkan produk kita dan sebagainya dengan cara yang menurut aku benar-benar tidak ilmiah, ya, ngawur dan hanya mendiskreditkan AFC tanpa ada apapun bukti ilmiah mereka. Itu yang aku tekankan di poin-poin baik di grup nasional bahwa mereka nggak boleh seperti itu. Karena kalau kita tanya seperti ini saja sama Dr. Stephen dan Prof. Srini, aku yakin mereka berdua tidak akan bisa jawab secara ilmiah. Oke ya teman-teman? Jadi teman-teman yang dapat share itu nggak usah galau. Oke ya? Di situ aku baca ada poin-poin, yang pertama dia menjelekkan produk kita, terus yang kedua dia juga masih berbicara tentang jeleknya produk kita dengan beberapa analisa dia berdasarkan jurnal-jurnal di tempat lain. Berdasarkan jurnal-jurnal di tempat lain. Ingat loh teman-teman ya, jurnal-jurnal. Jurnal bukan dasar untuk menyerang produk. Oke? Jurnal hanya tulisan-tulisan sementara yang bisa terbantahkan suatu saat. Ingat nih teman-teman, untuk jawab di lapangan kasus yang sekarang sedang hot nih, ya nggak bisa dibilang hal ini begini hanya berdasarkan analisa beberapa dokter atau profesor di beberapa negara misalnya, nggak bisa ya. Itu yang fatal dilakukan oleh Dr. Stephen maupun Prof. Rini ya, yang sekarang sedang menyerang AFC. Aku selalu bilang, kita ini nggak pernah serang orang, ya. Tanya Ardian lah, dia dari awal bangun AFC bareng aku, kita nggak pernah menyerang orang. Ngapain? Gitu loh. Tapi kalau diserang harusnya kita nyerang balik. Nah, cuman ini serangan yang halus teman-teman, kebetulan training malam ini tentang ini. Ya, misalnya deh apa yang ditulis oleh Prof. Srini ataupun Dr. Stephen Sumantri di poin-poin A, B, C ya. Aku lihat di situ ada IgG bahaya buat ini bahaya buat ini dan sebagainya. Oke, aku tanya sama mereka aja atau Anda aja yang tanya, nggak usah aku. Apakah yang Prof katakan itu fakta atau hanya opini Anda saja? Oke ya. Aku pengen dengar jawabannya. Aku yakin dia nggak akan pernah bisa tunjukkan faktanya. Oke, aku berani taruhan nyawa dia nggak bisa. Kenapa? Teman-teman tahu nggak? Karena yang disampaikan bukan data research atas produk AFC. Oke, tolong dicatat ya teman-teman. Apa yang dia tulis, apapun itu di IG atau di mana dan sebagainya, bukan data research atas produk AFC. Ya, nggak ada. Nggak ada. Bagaimana bisa orang AFC sendiri aja belum ada research tentang produk kita lebih lanjut selain paten fungsi, gitu ya. Jadi dia bisa meresearch bahwa oh ini bahaya buat penyakit autoimun. Yang bilang siapa? Yang menyelidiki siapa? Ngawur ya teman-teman. Makanya teman-teman aku kan bilang jangan panik, jangan galau kalau ada gosip-gosip hoax seperti ini. Kenapa aku bilang hoax? Karena tidak ada patennya ya. Dan ucapan-ucapan yang disampaikan adalah emosi pribadi, bukan berdasarkan research yang dilakukan oleh institusi kesehatan tertentu yang sah dan legal di Indonesia. Misalnya, Balai POM bikin penelitian tentang utsukushi dan ternyata utsukushi bahaya buat penyakit autoimun, ya. Dan Balai POM menunjukkan semua research, uji klinis dan sebagainya, lalu dia mengajukan kemana? Langsung nuntut AFC. Nggak bisa teman-teman ya. Dia harus mengajukan itu dulu, oke ya. Harus benar-benar mengajukan itu dulu misalnya ke Dinas Kesehatan setempat, entah itu Kota Madya, Provinsi, oke ya. Sampai misalnya ke Kemenkes. Setelah diselidiki oleh Kemenkes dan ditemukan hal yang sama dengan data-data research yang sama, maka Kemenkes mungkin akan mengeluarkan statement bahwa produk A, produk B, produk C bahaya. Oke, berdasarkan research yang dilakukan sekian lama, misalnya 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa teman-teman kalau hanya 1-2 orang pakai Panadol, terus badannya gatel, dibilang Panadol bahaya, bisa bikin badan orang gatel. Nggak ada kayak gitu teman-teman. Oke ya, kenapa?
karena paracetamol sudah punya paten fungsi sama seperti produk AFC. Oke ya. Harus besar hati teman-teman, jangan galau sama postingan-postingan kayak begitu ya. Kalau aku nggak pernah galau-galau sama yang postingan kayak gitu, karena AFC adalah perusahaan farmasi non-chemical. Ingat tuh, aku yakin dokter-dokter ini nggak tahu farmasi chemical itu, farmasi non-chemical itu adalah AFC, dia nggak tahu. Bahkan dia tidak tahu apa itu AFC. Hanya karena dia emosi, dia pengen terlihat hebat, arogansi gitu ya. Dan yang namanya institusi persatuan misalnya dokter ginekologi, dokter THT, itu adalah institusi ya, bukan institusi yang bisa mengeluarkan statement tiba-tiba seperti ini. Nggak boleh teman-teman. Ya, aku punya teman di Majelis Kode Etik Kedokteran, namanya MKEK ya. Aku udah tanya, nggak boleh ya. Statement-statement seperti ini berbahaya dan bisa dituntut secara hukum karena itu adalah statement pribadi ya, bukan statement yang sudah disahkan, dilegalkan dan diumumkan resmi oleh pemerintah melalui Kemenkes. Bahaya loh ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu, cukup dengan kalimat satu ini ajaib ini saja, selesai itu masalah. Oke ya, besar hati ya teman-teman ya. Jadi tolong disampaikan ke semua tim. Oke ya. Memang di pihak pusat agak sedikit sabar banget Pak Michael, Pak Ernest, aku tetap hormatin, tapi aku punya cara sendiri untuk menampik hal-hal kayak begini. Kalimat ini Anda sampaikan sama mereka. Apakah yang Prof sampaikan itu fakta atau hanya opini Anda saja? Aku pengen dengar jawabannya. Nggak bakal bisa. Oke ya. Kenapa? Karena berbahaya sekali teman-teman ya. Masa aku sekarang bilang, oh kalau susu Indomilk itu bahaya karena waktu tanteku minum langsung mencret keluar darah. Berarti susu Indomilk ini bahaya ya. Karena mengandung susu sapi bisa begini begini begini. Karena mereknya Indomilk bisa nyebabin beraknya berdarah. Bahaya teman-teman. Bisa bayangin nggak aku dituntut sama perusahaan itu habis-habisan. Jadi ingat teman-teman yang sedang galau ngadepin itu sekarang harus berbesar hati dan balikin pertanyaannya. Apakah yang Prof sampaikan itu atau yang Dr. Stephen Sumantri yang ngawur itu bikin pernyataan adalah fakta atau hanya opini Anda saja? Apakah memang iya Persatuan Dokter Imunologi Indonesia, oke, sudah melakukan research terhadap produk AFC dan ditemukan bukti-bukti bahwa produk AFC sangat berbahaya untuk orang-orang yang menderita penyakit autoimun. Mana buktinya? Nggak ada teman-teman. Orang produk kita aja mungkin dia nggak tahu apa kok. Bagaimana dia bisa bilang berbahaya? Ya, makanya aku kadang-kadang udah dongkol, udah kesel, makanya aku tanya teman-teman juga di Majelis Kode Etik Kedokteran, ini statement-statement begini gimana? Dia bilang nggak ada. Orang sekarang Ikatan Dokter Indonesia, Dinas Kesehatan, Balai POM, Kemenkes yang jauh lebih benar-benar potensial untuk menyatakan suatu statement aja nggak pernah bikin statement seperti itu. Kenapa ini salah satu dokter dari sekian puluh ribu, mungkin ratusan ribu dokter di Indonesia bikin statement seperti itu. Berarti ini adalah opini pribadi dengan tujuan apa kita nggak pernah tahu. Oke ya? Kita nggak pernah tahu, aku nggak berani menuduh-nuduh, gitu ya. Aku nggak berani menuduh-nuduh, tapi aku lihat kalau dari penilaian aku ini suatu arogansi, ya, bahwa oh kita dari Persatuan Autoimun Indonesia mau menyatakan seperti ini. Nggak bisa teman-teman ya, sembarangan itu namanya. Kalau mau bikin pernyataan itu, maka mereka satu institusi harus meneliti habis-habisan produk kita selama beberapa tahun untuk sekian ribu atau puluhan ribu orang yang memang autoimun dan pakai produk AFC dan memang dibuktikan bahwa produk kita berbahaya buat itu. Itu ya teman-teman. Jadi ini adalah suatu ilustrasi yang logis ya dan bahasanya bahasa awam, aku nggak pakai bahasa kedokteran yang Anda bisa jadikan bahan untuk menampik hal-hal itu ya. Apakah yang Anda katakan itu fakta atau opini saja? Kebetulan nih Jo, training kita tentang ini malam ini, jadi
Nggak usah galau. Makanya aku bilang sama tim aku, "Kenapa lu jadi galau? Tulisan satu dokter." Nggak usah. Terus teman-teman harus tahu, bukan aku menghina orang, enggak. Jangan mendewa-dewakan dokter, ya. Aku bukan orang hebat, aku orang biasa, ya. Nggak ada hebat-hebatnya, ya. Terus profesor juga bukan orang hebat, enggak teman-teman, ya. Orang hebat adalah orang yang bisa menghargai prestasi orang lain, ya. Profesor di Indonesia bukan karena ilmunya, enggak, tapi karena lamanya dia mengabdi lalu dia bikin tesis saja, itu. Seharusnya orang-orang sekelas itu lebih menghargai penemuan-penemuan teknologi baru di dunia medis. Itu yang aku hormatin, ya. Itu yang namanya baru bijaksana, itu yang namanya guru aku. Tapi kalau kayak gini nih ngajarin nggak bener. Apalagi yang namanya Stephen Sumantri itu, mudah-mudahan bisa denger dia nih. Sayang dia nggak bisa denger deh. Kalau acara YouTube resmi, mudah-mudahan semuanya malah denger nih acaraku, ya. Aku nggak pernah nyerang siapapun, aku nggak pernah nyerang merek lain, nggak pernah nyerang produk lain, kecuali yang nggak ada izin Balai POM ya, aku serang pasti. Tapi kalau enggak, aku nggak pernah serang. Tapi jangan coba-coba serang AFC, jangan coba-coba serang produk AFC tanpa bukti yang jelas. Kenapa? Karena ini nafkah orang banyak. Ya, mudah-mudahan nih ada yang dengar nih, yang ngumpet-ngumpet, jadi mata-mata di sini. Kalau mereka dengar, aku ingetin sama kalian, ini bisnisku, ini mata pencarianku, dan ada ratusan ribu tim aku di sini. Ya, jadi jangan cari-cari masalah terus. Ya, seperti training lalu aku udah bilang, untung aja Pak Michael, Pak Ernest, orang-orang yang sangat baik, sangat lembut. Ya, kalau gua CEO-nya, hancur lu semuanya udah. Ya, jadi jangan ini nafkah ya, nafkah untuk kasih makan anak istri kami, nafkah yang sudah jadi harapan banyak tim aku. Ya, benar-benar harapan orang-orang miskin yang ikut di tim aku, ya. Banyak orang-orang nggak mampu di sini yang aku nyebutnya gembel yang ingin sukses, sampai jual barang untuk ikut. Jadi kalau terserah ini film mau disebar kemana juga aku berani kok hadapin. Kalau Anda terus-terusan rusak AFC, ya, terus-terusan bikin fitnah, ya, dan terus-terusan melakukan hal-hal yang buruk, nanti Anda kena karma loh, ya. Percaya sama aku, kalau karmanya bukan dari Tuhan, aku pun bisa bikin jadi karma buat kalian. Jadi jangan saling ganggu ya, jangan saling ganggu. Kita harusnya hormatin. Ada adik kelas, ada kakak kelas yang berprestasi, ada perusahaan bagus masuk Indonesia, bawa produk yang bagus, kita harus hargai. Tanyalah, mana ada Ardian, Budi Darwin menghina produk lain, kami nggak pernah. Ya, ada yang bagus kita bilang bagus kok, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Anda nggak punya data, nggak punya bukti, jangan seperti ini. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa nyampe ke mereka-mereka supaya mereka sadar. Ya, kita hidup saling hormatin, sharing, kasih hal yang bagus, bukan saling serang teman-teman kecuali Anda punya datanya. Terus kalian menyerang kami itu untuk apa? Ya kan? Kayak nggak ada kerjaan aja kata Ardian. Barangkali emang nggak ada kerjaan loh, nggak ada pasiennya. Jadi kayak gitu, nggak boleh. Ya, ingat teman-teman di lapangan, terutama mau tim AFC yang manapun, mau crossline-ku, mau downline-ku, aku nggak masalah. Tapi Anda cukup bilang, apakah yang Anda katakan itu fakta atau hanya opini saja. Oke ya teman-teman, ini juga berlaku ketika Anda prospek. Misalnya, MLM tuh mah jelek lah. Nah, bilang aja gini, apakah yang Anda bilang itu fakta atau opini? Fakta dong. Faktanya mana? Ya ada. Ya mana kalau ada? Udah bingung ya teman-teman. Jadi jangan malu bawain MLM, apalagi bawain FC. Ya, kalian harus pede, bukan sombong, beda ya. Kenapa? Karena AFC ini perusahaan farmasi non-chemical tertua dan terbesar dari Jepang. Terdaftar di Bursa Efek Jepang, bahkan terdaftar di kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Semua legalitasnya lengkap, izin Balai POM lengkap, ada paten fungsi. Oke, bonus nggak usah tanya tuh. Sekarang ada Ardian yang ikut miliaran dia dapat, beli mobil aja miliaran. Ya nggak mungkin dia beli pakai duitnya sendiri, nggak mau dia. Tapi karena dapat bonus kita bisa beli semua yang kita mau, bahkan kita bisa sedekah,
bisa ibadah dan sebagainya. Makanya aku bilang this is real business family. Ini benar-benar bisnis yang family. Nah, sesama keluarga kita jangan saling mengkhianati ya. Jadi teman-teman yang udah ikut training berkali-kali, tolong jaga kekeluargaan ini. Jangan saling menyerang, jangan malah saling menjelekkan yang lain, nggak usah. Ya, kita fokus saja bagaimana caranya tim kita dapat impiannya. Ya, terus juga jangan iri hati kalau tim kita sukses. Ya, mau Ardian jadi Busido duluan, mau jadi apa duluan, aku seneng kok. Ya namanya memang dia memang lebih bagus dari kita, memang dia lebih hebat dari kita. Bisnis ini is family, ingat loh ya, family teman-teman. Mau kakak lu kayak adik lu kayak ya, mau tante lu kayak siapa kayak sukses duluan, it's okay. Harus bahagia ketika lihat tim Anda sukses. Ya, ada yang bilang, Dokter Wigi mah kalah sama Ardian sama Budi Darwin, bodoh tuh Dokter Wigi misalnya. Kok bisa begitu, Dok? Aku tinggal bilang, apakah yang Anda katakan itu fakta atau opini Anda saja? Dia nggak bisa jawab kok. Oke teman-teman, ini kalimat ajaib banget. Aku pakai dalam semua hal kehidupanku dan berhasil baik. Next. Ini untuk orang-orang yang sudah bertobat. Nah gitu ya. Jadi kalau ketemu orang, kita prospek juga bisa pakai ini. Dulu, saya juga pikir kayak gitu loh. Prof, bahwa produk kami bahaya buat autoimun. Ya, Anda bisa pakai nih kalimat loh. Ya, tapi setelah saya pelajari dan tekuni lebih dalam tentang usukusi, tentang subarasi, tentang SOP, ternyata nggak kayak gitu, Prof. Nah, oke ya, ini cara jawab kok, gampang kan? Kalian pasti bisa jawab kok dengan cara begini. Jadi nggak bisa, mereka nggak mungkin bisa jelekkan atau buktikan kejelekan produk kita. Bagaimana bisa? Orang kan mereka aja nggak pernah research produk kita, bahkan ditanya ingredients-nya aja mungkin nggak tahu. Bahkan ditanya apa warna box-nya aja nggak tahu. Ditanya apa paten fungsinya juga nggak tahu. Ditanya AFC ada di kota mana, di Jepang juga mungkin dia nggak tahu. Bagaimana dia bisa bilang dan bikin statement di medsos itu yang aku sesalkan, bahwa produk kita berbahaya buat autoimun. Yang bilang siapa? Oke teman-teman ya, jadi apa yang aku sampaikan malam ini mudah-mudahan berguna buat teman-teman, baik untuk prospek, baik untuk melawan gosip yang sedang beredar. Nah, kalau prospek juga begitu. Misalnya dia bilang, wah kalau ikut MLM sih, ikut duluan pasti sukses. Ini kan udah ratusan ribu yang ikut, gimana aku mau sukses? Anda bilang ini aja, dulu gue juga mikir gitu loh. Tapi ternyata enggak loh. Misalnya, tuh Dokter Wigi ikut duluan, kalah kok sama Budi Darwin kalah. Budi Darwin tuh level 10 ku. Kalau nggak salah Ardian tuh 12 sekarang. Johanesti juga 12. Dokter Yudi 14 kalau nggak salah. Gitu. Lebih hebat kok dari aku. Siapa yang bilang? Nggak ada teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini Anda kalau jawab pakai two magic words ini. Jangan panik, jangan tegang, jangan malu, jangan ragu jalanin networking. Ya banyak di sini networker yang sudah sukses ya, seperti ada di sini ada hadir Pak Mansur, aku lihat kalau nggak salah ada Cieni Crown di Medan, Ardian sendiri, orang-orang hebat teman-teman, sukses semua. Gajinya emangnya kalah sama direktur bank? Enggak lah, sama direktur Pertamina aja mungkin menang, apalagi direktur bank ya. Jadi teman-teman harus yakin dan pakai dua kalimat ajaib ini kalau ini cocok di Anda. Oke, ini kalimat ajaib yang aku selalu pakai di semua prospek dan berhasil. Next. Ini kalimat ajaib yang ketiga. Wih, masa sih downline lu Ardian bisa beli Porsche? Nah, itulah hebatnya AFC. Ya kan? Kalau MLM lu nggak bakal bisa. Gimana mau beli Porsche? Orang ownernya aja nggak punya Porsche, gimana mau downline-nya beli Porsche? Nggak mungkin lah, bro. Gitu. Jadi kalimat ajaib yang ketiga adalah menutup kegalauan lawan bicara kita ketika kita sudah pakai dua kalimat tadi. Ya, terakhir baru kita bilang. Itulah hebatnya AFC. Gitu. Kok bisa ada produk menaikkan imunitas, ya kan? Menaikkan activating immunity agent, tapi aman buat orang autoimun. Itulah hebatnya AFC. Oke,
Itulah hebatnya eksekusi. Begitu ya teman-teman, cara jawabnya harus lebih pintar sekarang ya. Jadi kalau orang bilang, emang bener ya ikut AFC bonusnya bisa 1 miliar sebulan. Nah itulah hebatnya kita. Kalau di tempat lu nggak bisa, gitu. Oke, 3 magic words ini selalu berhasil dalam kehidupanku. Mudah-mudahan berhasil juga dalam kehidupan Anda. Oke, sekarang kita rinci lebih dalam ya. Next. Udah siap semua nih, udah jump start, Nemo dan sebagainya. Ayo mulai injak gas. Oke, gasnya mau sedalam apa? Sama kayak Ardian bilang, lu mau berapa lama bisa beli Porsche? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Ingat berlomba sama ajal. Ingat teman-teman, apa yang jadi gas Anda? Yang jadi gas adalah alasan-alasan Anda untuk sukses. Kenapa Anda harus sukses? Makanya di training yang lalu aku bilang ada why, why. Kenapa harus sukses? Supaya orang tua saya bahagia. Kenapa orang tua saya harus bahagia? Bisa nggak jawabnya? Kadang-kadang bingung sampai situ aja. Gimana mau sukses? Misalnya, supaya semua budi baik orang tua saya bisa balas. Kenapa harus balas budi baik orang tua? Karena itu diajarkan oleh agama. Kenapa agama mengajarkan seperti itu? Oke, teman-teman, itu namanya gas. Kalau Anda punya gas yang dalam, pertanyaan itu tambah dalam Anda bisa tanya dan Anda jawab, maka gas Anda pasti lebih kencang. Tapi kalau cuma satu, yang ngegasnya paling-paling cuma 2-30 kilo per jam. Next. Harusnya semua amunisi dari Nemo, Jumpstart, and War Rank Achievement, Giant Step, 3 Magic Words, kalian udah bisa lebih hebat dari aku dan Ardian harusnya. Tapi udah hidupin mesin belum? Gitu ya. Hidupin mesin itu adalah chemistry di saat datang. Aku ingat Ardian waktu join, sama sekali nggak gerak ya beberapa bulan. Tapi akhirnya dia dapat chemistry, dia gerak, dan semua mobil dia balap termasuk aku. Ya. Jauh prestasinya di atas aku. Nah itu namanya Anda sudah hidupin mesin mobil, injak gas, tentukan alasan Anda sedalam mungkin ke alam bawah sadar, Anda pasti sukses. Next. Jangan nasihatin member fokus. Tapi leadernya sendiri nggak tahu dan nggak ngerti harus fokus kemana, kacau. Jadi Anda harus tahu dong, Anda fokusnya apa. Ya, misalnya, oh sekarang aku pengen deh bantu Pak Gunarto, ya, karena Pak Gunarto adalah adik kelas kami, adik kelas Ardian, adik kelas aku, angkatan 2019. Nah, gitu ya. Pak Mansur Nasir juga ada di Makassar, dia juga angkatan mungkin 2019 gitu. Jadi ada angkatan-angkatan baru yang pengen kami bikin jadi sukses. Ya itulah namanya family business gitu. Nah jadi fokus harus jelas dulu, lu fokus apaan. Kalau kita suruh fokus leader kita, dia bilang, monyet lu suruh gue fokus apaan? Emang lu fokus apa? Nah gitu. Jadi teman-teman ingat seperti training lalu, fokus pada target akhirmu. Apa target akhirmu? Aku nggak tahu. Bikinlah dari sekarang. Next. Ambil keputusan. Ya, ambil keputusan sangat penting karena kalau nggak pernah bisa ambil keputusan gantung terus. Ini kira-kira berangkat enggak, minum enggak, makan enggak nih, jalan enggak, prospek enggak. Jadi harus berani ambil keputusan. Banyak orang yang sudah mengikuti puluhan seminar tapi belum sukses. Bagaimana sih cara mulai sesuatu? Bagaimana sih bisa mulai? Next. Aku diajarin leaderku dulu, Pak Sony Kadarmestan. Untuk memulai sesuatu, Anda hanya perlu menuliskan hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan. Ingat ya teman-teman, tulis hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan. Banyak tim nggak jalan karena dia ingin melakukan hal yang luar biasa, yang dia nggak bisa lakukan. Oh, aku pengen kayak Ardian bisa langsung jadi Busido nih tahun ini. Nggak bisa teman-teman. Ya, jadi aku diajarin dulu Pak sama Pak Sony Kadarmestan, cukup tulis hal-hal yang bisa Anda lakukan saat ini. Apa? Ayo. Sediakan 20 menit tiap hari untuk tulis. Misalnya, oh aku bisa jelasin marketing plan yang bonus sponsor doang. Nggak apa-apa teman-teman. Oke. Seperti aku bilang, prospek presentasi nggak penting. Ya, segala marketing plan, ESOP, subarasi, utsukusi, secara lengkap, apa itu Unilevel, nggak penting sama sekali. Oke. Yang paling penting adalah Anda bisa
menuliskan hal-hal sederhana yang Anda bisa lakukan. Misalnya, prospek. Masih ingat nggak prospek apa? Ayo, prospek adalah tindakan untuk membuat diri kita menarik buat orang lain. Bisa nggak? Bisa semua dong. Pasti teman-teman di grup ini semuanya bisa. Masa lu nggak bisa bikin diri lu menarik? Kalau nggak bisa ya lu jangan jadi manusia dong ya. Jadi pasti bisa. Nah, tulis, saya ingin membuat diri saya menarik buat orang lain. Bisa kan? Bisa ya? Oke. Baru tulis bawahnya lagi. Apalagi yang bisa? Misalnya, saya akan berkata sopan pada setiap orang. Ngerti teman-teman? Ya, saya akan berpakaian rapi. Saya akan bertamu pada jam yang wajar ke rumah orang. Itu namanya Anda menuliskan hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan di AFC. Nggak usah muluk-muluk dulu. Nggak usah takut nggak bisa jelasin marketing plan. Nggak usah takut nggak bisa jelasin subarasi. Nggak usah takut nggak bisa jelasin usukusi. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak penting itu. Ya. Emangnya Anda jelasin usukusi sampai ngelotok orang join? Enggak teman-teman. Ya. Jadi nggak usah bermimpi-mimpi terlalu jauh, akhirnya nggak berbuat apa-apa. Tulis hal-hal sederhana yang Anda bisa lakukan. Bisa ya teman-teman? Tulislah sekarang. Next. Lalu, di kolom berikutnya, Anda tulis apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan. Apa yang sungguh Anda inginkan, bukan apa yang Anda inginkan. Beda ya. Jadi apa sih yang sungguh-sungguh kamu ingin? Nah, caranya memang game yang 10 permintaan dikabulkan jin itu. Tulis 10 pertanyaan, biasanya teman-teman tulis 10 pertanyaan pada hari ini. Pernyataan, apa sih impian Anda yang Anda ingin sampaikan? Lalu dari 10 itu coret 9-nya. Coretnya nggak boleh lebih dari 5 detik. Maka akan keluar dari alam bawah sadar apa yang paling Anda inginkan di situ. Misalnya, kita pengen makan apa? Misalnya tulis apel, jeruk, nanas, rendang, ini. Lalu coret 9 di antara 10 itu secepat mungkin. Maka akan tersisa 1 dan itulah yang Anda inginkan. Lalu di sampingnya lagi tulis kapan mau dapatnya. Kayak Ardian bilang tadi, dia beli Porsche, dia akan dapat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian karena dia inden. Begitu juga Anda, mau jadi Busido, kapan? Ya kalau Tuhan izinkan. Allahu Akbar, nggak bisa jadi teman-teman. Jadi harus tulis dong, kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tulis cara mencapainya bagaimana baru. Ya, kalau nggak tahu kapan gimana? Next. Lalu di bawahnya lagi tulis, apa nih tantangannya? Inden. Nah, oke, nggak apa-apa. Oke, 2, nggak punya teman. Nggak apa-apa teman-teman, ya tulis ya. 3, misalnya nggak pinter bicara, nggak apa-apa. Tulis teman-teman, apa tantangannya dulu. Lalu di sebelah kanan tulis antisipasi saya adalah, oke ya. Misalnya, inden, antisipasi saya adalah pakai cara Ardian, bahwa kita harus jual diamond. Supaya apa? Supaya orang nggak terlalu lama nunggu barang, supaya bisa duplikasi diamond. Nah, itu namanya antisipasi. So, Anda harus tahu dulu tantangannya, karena nggak semua impian indah di lapangan, caranya nggak gampang. Harus ada antisipasi. Ingat ya, jadi tulis tantangannya apa nih kalau gue mau jadi Busido. Misalnya waktu yang tinggal sedikit. Apa antisipasinya? Saya harus naikkan pairing saya. Gitu ya. Next. Lalu tulis bawahnya, siapa saja yang bisa bantu Anda mendapatkannya. Misalnya upline saya, downline saya, bahkan mungkin manajer saya, Pak Niko, misalnya GM saya. Tulis di situ. Dan terus dihubungin orang-orang ini supaya dia mendukung Anda menjadi sukses. Gimana kalau mereka nggak dukung? Tulis nama baru. Oke? New member, new blood, new life. Begitu juga new leader, new blood, new life. Oke? New strategi, new member akan membuat semuanya akan jadi lebih gampang. Next. Ini udah sering dibahas, aku bahas lagi ulang. Setelah Anda tulis tadi semua tuh teman-teman, tulis di sampingnya lagi kenapa. Misalnya, yang bisa bantu saya sukses adalah Adi Ardian Setiawan. Kenapa? Ngerti teman-teman ya? Yang bisa bantu saya sukses adalah Adi Gunawan. Kenapa? Ngerti teman-teman? Oke. Yang bisa bantu saya Ibu Syanti Gunawan. Kenapa? Nah ya, misalnya, karena Adi Ardian sudah jadi Busido.
Tulis lagi ke sampingnya. Kenapa Adi Ardian bisa jadi Busido? Misalnya, karena dia prospek setiap hari. Kenapa ya Adi Ardian kok prospek tiap hari? Ngerti ya teman-teman? Tambah banyak ini Anda lakukan, tambah cepat Anda sukses. Begitu juga sukses. Kenapa saya harus sukses? Nggak tahu. Ya gimana Anda mau sukses teman-teman? Gitu. Terus kalau lagi duduk-duduk, melamun, nggak kerjaan apa-apa, Anda harus pikir, kira-kira Budi Darwin, Ardian, lagi kayak gini juga nggak ya? Gitu ya teman-teman ya. Melamun-melamun, ya. Nonton YouTube, nonton film Korea, drama Korea, melamun seharian. Kira-kira Ardian gitu nggak ya? Gitu ya teman-teman. Jadi kalau Ardian nggak gitu, ya lu nggak bakal jadi kayak dia. Kenapa saya belum berhasil closing sampai hari ini? Jangan dibalik-balik ya. Saya dibuang kenapanya? Saya belum berhasil closing dokter sampai hari ini. Nggak bakat saya ini. Wah, rusak teman-teman. Tapi Anda harus tanya, kenapa saya belum closing? Oh, karena prospeknya seminggu sekali. Ya wajar ya. Karena saya juga nggak yakin loh bisa sukses nih di AFC. Ya susah teman-teman gitu ya. Jadi Anda harus tahu kenapa saya belum berhasil closing. Bukan Anda bilang saya nggak berhasil closing sampai hari ini ya. Susah teman-teman. Mental adalah hal terpenting dalam memacu semua tindakan. Mental ibarat aki mobil ya. Jadi ayo dipacu terus mentalnya. Kalau Pak Andri Wongso bilang, motivasi orang banyak, maka diri Anda akan termotivasi sendiri. Next. Masa lalu lupain. Ada beberapa leader aku, leader hebat di MLM yang lama, selalu merasa dirinya hebat. Ya susah teman-teman. Jadi masa lalu bukan hanya yang jelek aja yang bisa membuat Anda gagal, tapi yang pernah bagus dan Anda pikirin terus, kayak pernah punya istri cantik, bercerai, nyesel, kenapa cerai ya? Kenapa dulu gua nyesel banget ceraiin dia? Sekarang nggak ada lagi perempuan cantik mau sama gua, ya susah juga teman-teman. Kesuksesan di masa lalu bukan jaminan Anda sukses di AFC. Kegagalan di masa lalu juga bukan jaminan bahwa Anda gagal di AFC. Jadi Anda harus buang semua beban, juga penghargaan, karier, hebat-hebat Anda di masa lalu, buang dulu. Pakai jaket baru, dan mulai tentuin gue mau jadi apa di AFC. Next. Masa lalu itu sudah terjadi, ingat ya, apakah Anda dulu di MLM A, B, C, naik panggung, dapat mobil, dan sebagainya, itu masa lalu. Ya, nggak bisa diulangi lagi. Untuk diceritakan, untuk diambil intisarinya boleh. Oke, apalagi beban. Ya, kesuksesan di masa lalu aja jangan diingat-ingat, apalagi beban. Kalau enggak kayak bawa batu gede di belakang, mau lomba lari 100 meter, nggak bisa teman-teman. Ya, apapun bagaimanapun Anda di masa lalu, nggak penting. Tapi Anda mau jadi apa dan siapa di masa depan itu yang penting. Dalam kurung kurawal sebelum ajal Anda datang. Aku selalu bawa ajal dalam semua trainingku, karena ajal bisa datang kapan aja. Jadi jangan santai-santai hidup ini teman-teman, ya. Nyesal dalam kubur kata orang, nggak ada yang bisa peduli atau dengar. Next. Aku ketemu salah satu leader hebat di Bandung, dapat dari Pak Gun. Jauh lebih senior dari aku, jauh lebih pengalaman dari aku. Ya, tapi nggak ada satu kata sombong pun dia ucapin. Malah dia yang konsultasi ke kita sampai kita malu. Gitu ya. Aku bilang Anda suhu, bukan murid. Iya, saya suhu di masa lalu, tapi saya murid di masa sekarang. Keren, keren. Itu yang aku bilang, orang mau belajar, ya pasti lebih sukses dari orang yang ngajarin, teman-teman. Terjadi di sini teman-teman, semuanya, ya termasuk Ardian nih, salah satu tim kesayangan aku. Jauh lebih sukses dan aku bangga, aku senang. Karena apa? Orang yang mau belajar, mau menduplikasi, meniru, dan melakukannya, pasti lebih sukses daripada yang ngajarin. Kadang-kadang yang ngajarin nggak jalanin. Next. Apa aja belajar? Aku teknologi sering belajar sama Kang Ajat,
sama Joe karena aku gaptek, goblok, nggak ngerti ya. Ini aja nggak ngerti, pindahin ini PDF ke sana sini nggak ngerti. Nah gitu. Jadi belajar. Apapun itu teman-teman termasuk sama supir taksi, pelacur, apapun orang itu, siapapun orang itu selama ada ilmu yang bisa kamu pelajarin, belajar. Belajar dan belajar terus. Next. Terus apa yang mau dipelajarin? Tulis dong, sama kayak tadi. Apa yang belum Anda kuasai? Misalnya, sekarang udah lumayan udah jadi samurai, tapi belum nguasain ini level bonus, belajar. Gitu ya. Belum bisa main laptop, belajar. Belum bisa bikin Instagram, belajar misalnya gitu ya. Untuk menunjang kesuksesan Anda. Attitude, teknologi, psychological, teknik presentasi, kepribadian. Nah, ini dibagi nih sendiri-sendiri. Attitude. Nah, tulis dong, attitude apa yang Anda belum kuasai. Misalnya, saya kalau bicara sama pejabat belum bisa nih ketemu nih gimana caranya. Belajar sama siapa? Sama orang yang pernah prospek pejabat. Ya, gitu ya. Next. Duplikasi ini susah, paling susah dan sangat susah untuk siapapun ya. Untuk aku, CNI, Pak Budi, Ardian, Pak Mansur, CNI, Kang Ajat, Pak Adi, Pak Gun, semua susah banget duplikasi ini. Tapi bisa nggak terjadi? Bisa. Caranya seperti apa? Pertama, rekrut sebanyak-banyaknya. Kedua, lakukan tindakan yang ingin Anda duplikasikan. Ya, makanya seperti training lalu, kalau namanya leader yang buruk, ya susah, timnya akan tiru juga. Makanya bertindaklah sebagai suatu leader yang menjadi panutan sesuai dengan apa yang ingin Anda duplikasikan. Jadi kalau Anda memang nggak pelit, ya leadermu mudah-mudahan nggak pelit. Ya kan, kalau lu aja pelit dapat bonus nggak mau traktir orang, nggak mau ini, ya susah teman-teman. Duplikasi adalah ilmu yang harus dibuktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Ayo lu duplikasi gua, duplikasi apaan nyet? Nah, susah ya. Next. Dan nggak bisa tiba-tiba Ardian jadi kayak aku. Nggak bisa juga tiba-tiba Pak Budi Darwin jadi kayak aku, nggak bisa juga. Misalnya aku tiba-tiba jadi kayak Ibu Syanti, nggak bisa. Ada hal-hal yang aku duplikasi dan aku lihat itu baik. Jadi duplikasi tidak bisa sempurna. Sama kayak tadi ada dibilang kalau orang lihat ke kaca pun pasti masih ada bedanya. Nggak mungkin persis sama. Tapi paling nggak di kaca sama. Misalnya begitu. Ya. Langkah pertama adalah menentukan apa dan siapa Anda sebenarnya. Anda harus punya pattern, punya pola. Apa sih, siapa sih Joe, siapa sih Sudrajat? Harus ada dulu. Jangan kayak gambar ini, badannya anjing, kulitnya macan, bingung teman-teman. Gitu ya. Jadi karena apa dan saya dan siapa Anda sebenarnya akan terduplikasi pada diri semua tim Anda. Jadi kalau Anda kayak gitu ya orang akan tiru karena dia mengidolakan Anda. Sedangkan apa yang dia tiru sebenarnya Anda nggak inginkan, itu bahaya. Jadi lakukan hal-hal yang ingin Anda duplikasikan. Next. Penting ya, menentukan dan memastikan apa dan siapa Anda. Seorang calon busido kah? Seorang calon daimyo kah? Terserah. Atau seorang leader yang baik, hanya ingin menjadi pelatih, hanya ingin supaya timnya sukses. Nggak ada yang jelek. Tapi tentukan dan pastikan apa dan siapa Anda. Penting ya. Lalu asah semua kemampuan Anda dan persembahkanlah yang terbaik untuk diri Anda. Persembahkanlah yang terbaik untuk diri Anda. Karena Anda kan nggak bisa bohong sama diri sendiri. Ya, bila Anda sudah merasa cukup puas dengan apa dan siapa diri Anda, maka baru mulai ditularkan. Jangan Anda sendiri belum yakin AFC, sudah sok-sokan mau duplikasi. Akhirnya duplikasinya membuat orang di bawah juga nggak yakin. Ya, teman-teman ya. Ingat, selalu menyediakan waktu 20 menit sehari untuk melihat ke kaca dan kacamata batin Anda. Anda harus jujur, Anda siapa. Apakah Anda sudah benar ngelakuin AFC? Sudah dapat apa yang Anda inginkan? Sudah lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan sebagainya. Harus tahu diri, teman-teman. Bila Anda jujur, tulus, dan mau terus belajar, maka duplikasi akan lebih maksimal hasilnya. Karena orang akan tiru apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan kadang-kadang. Lalu ajarin baru.
Kayak Ardian bilang, "Gua diamond, lu diamond juga deh." Gitu ya. Jadi duplikasi ini bukan hanya tindakan, tapi kenyataan juga. Lalu ajarin pelan-pelan bagaimana mereka bisa mengamati timnya, meniru dan memodifikasi hal-hal yang dia anggap bagus dari upline-nya. Tiap orang pasti punya unikan sendiri, nggak bisa sama ya. Ardian, Yohanes G, Budi Darwin, semua punya keistimewaan. Safi Udin, Joe. Jadi jangan coba-coba berubah jadi Ardian, berubah jadi aku. Nggak usah. Pakai teknik kami yang Anda senangi, yang Anda idolakan, lalu diadaptasikan ke Anda. Bikin modifikasi. Ya gitu ya. Misalnya ambil pelek mobil Innova, mau dipasang di Avanza gimana? Diadaptasikan gimana? Pasang adapter. Next. Siapa yang harus gua prospek? Di mana calon-calon leader kayak Ardian tuh ada? Sama kayak Pertamina, bagaimana cara menemukan sumber minyak? Next. Mau dapat orang kayak Ardian, mau dapat orang kayak Budi Darwin dan aku dan sebagainya harus ngebor banyak teman-teman. Prospek yang sering, nggak mungkin nggak dapat. Tapi kalau cuma sebulan prospek satu, gimana mau dapat Budi Darwin kayak Ardian dan sebagainya? Nggak bisa, gitu ya. Lalu sore-sore, malam-malam lihat kaca, eh gua ini pantas nggak yang dia tiru ya? Kalau gua duplikasiin diri gua, kira-kira guanya jadi Bushido nggak ya? Gitu ya. Gua bisa nggak ya bener-bener sayang sama downline gua, komitmen. Bener nih, rela kalau timnya sukses duluan dari kita. Tanya itu tiap hari diri diri Anda. Dan mulai jawab dengan jawaban yang sesuai dengan visi dan misi Anda. Next. Ketika Anda sudah kayak Ardian ya, Budi Darwin dan sebagainya, nggak tahu kenapa, kita kadang-kadang duduk aja, kita tahu loh bahwa ini calon bagus ini, ya, sangat-sangat potensial sukses di AFC. Gitu. Jadi kita tahu kenapa? Karena kita sudah punya indera seperti harimau, ya. Kita tahu ini harimau juga. Makanya asah diri Anda, jadikan diri Anda harimau. Jangan Anda sudah harimau, gaulnya kambing terus. Susah teman-teman. Anda nggak bisa lagi nanti jadi kayak anosmia, kayak orang COVID. Nggak bisa lagi mencium jejak harimau yang lain. Makanya aku bilang juga, kalau Anda sudah jadi harimau, belajar latihan benar-benar sama harimau yang lebih hebat. Aku sering bawa di training aku bilang, oh bonusku udah segini, segini, segini. Kalah jauh sama Ardian, kalah jauh sama Budi Darwin. Belajar sama mereka. Tanya sama mereka, nggak usah malu. Biar family. Mau jadi macan yang ganas, belajar sama macan yang ganas. Jangan kumpul sama kambing terus, ngerasa hebat terus, ngajarin orang terus, semua ilmu disimpan, ditutupin supaya semua tim kita kambing terus ya nggak bisa sukses. Ingat di training lalu ada gen juara. Gen juara ada yang memang bawaan, ada yang bisa kamu latih. Caranya gimana? Buang gen pecundang. Udah tahu ya di training yang lalu apa itu gen pecundang ya. Nah, setelah semua ini dilakuin, yang paling penting adalah Anda benar-benar yakin bisa sukses. Kalau cuma pengen, sulit. Jadi Bushido 30.000 per, my darling, nggak gampang, sulit. Tapi kalau Anda benar-benar yakin, pasti Anda jadi Bushido. Next. Next. Ini 3 langkah raksasa yang aku yakin sudah dikerjain sama Ardian dan sebagainya. Ya. 1, harus tahu impian atau masalah prospek Anda. Dari mana taunya? Ya itu tadi dari cara prospek yang aku ajarin. Buat diri kita menarik, kayak di training yang lalu, digali, ditanya kesulitannya, kesenangannya, masalahnya, ya, dan sebagainya. Hal ini mewakili 45% keberhasilan Anda, prospek calon agent atau nasabah. Oke ya, kalau Anda berhasil dapat hal ini, impian atau masalah dari prospek kita, maka 45% dia join. Oke. Tapi kalau enggak, berarti 45%-nya hilang. Next. Jelaskan baru AFC ini gimana bisa jadi jembatan. Nah, atau jadi solusi kalau dia banyak utang.
Tapi ini ternyata hanya 25% menurut statistik. Jadi kalau ini nggak bisa dijelasin, tetapi Anda tahu masalah orang itu, masih ada tabungan 45%. Ya, next. Bicara dengan tegas dan tulus. Nah, ternyata lebih tinggi loh dari berhasilnya kita menjelaskan tentang AFC. Nah, ingat ya. Jadi Anda harus tegas dan tulus. Agar prospek Anda yakin. Sudah bagus semua, tapi Anda bicaranya juga ngengok-ngengok, ya udah orang nggak join. Bukan nggak join AFC, bisa-bisa nggak join sama Anda. Nah ya, ingat ya 30%. Next. Ingat cara Anda mengatakan jauh lebih penting dari apa yang Anda sampaikan. Oke ya, ingat cara Anda mengatakan jauh lebih penting dari apa yang Anda sampaikan. Jadi kalau Anda cerita tentang AFC, salah semua, ya kebalik-balik, paten fungsi UTSU masuk di SOP dan sebagainya, nggak apa-apa. Percaya sama aku, nggak apa-apa. Ya, tapi cara Anda mengatakannya benar. Ingat tuh. Lalu kedua, datang ke prospek targetnya untuk membuat dia mengerti. Mengerti apa? Mengerti tentang diri Anda, mengerti tentang karakter Anda, mengerti tentang apa yang sedang Anda lakukan, mengerti tentang apa masalah yang sedang dia hadapi. Itu yang dituju. Ya, bukan jadi pinter. Jangan sok pinter ketemu orang. Orang malah kesel, malah bete, malah pusing dan akan berpikir, wah berat nih. Kalau ikut tim dia, gue harus pinter banget nih kayak dia nih ya. Jadi target presentasi Anda untuk membuat prospek mengerti. Next. Presentasi ini jembatan, ya, jembatan. Jadi jembatan itu harus terlihat indah, lebih tinggi, dapat diraih, dan mungkin aja kalau Anda pinter ngomongnya, dia lihat mudah diraih, ya. Jadi presentasikanlah hal-hal yang bikin orang nyaman, senyum, ketawa, dan bilang, kalau gitu mah gue juga bisa. Gitu ya, jangan sampai Anda presentasi orang bilang, gila, mana gue bisa katanya presentasi kayak gitu. Gitu. Jadi presentasi itu jembatan. Jembatan itu indah menghubungkan kalau kami di Palembang antara hilir dan hulu. Anda harus bikin hal seperti itu. Next. Lalu tips berdoa, aku dikasih sama Pak Tony Kadarmastan. Berdoalah yang jelas, karena Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebutkan keinginan dan harapan Anda dengan sedetail-detailnya. Oke? Misalnya ingin beli rumah di Kebayoran Baru, di jalan apa, Daksa 2 misalnya. Ya, luasnya 500 meter, harga 25 M dan sebagainya. Ya. Lalu kapan? Bagaimana? Siapa yang bisa bantu? Sampai seperti itu ya. Jadi aku kalau doa sampai kayak gitu. Nggak dosa kok, minta yang gimana juga terserah kita aja ya. Kita nggak pernah tahu doa kita dikabulin atau enggak kalau kita nggak berdoa. Tapi harus yang jelas kata leaderku dulu. Karena Tuhan bukan ngurusin diri lu doang, banyak. Mungkin ada puluhan miliar orang di dunia yang berdoa sama Tuhan juga. Lu harus spesifik, apa? Impian lu apa? Misalnya, oh saya pengen kaya. Kaya itu apa? Nggak ngerti, harus jelas. Gitu ya teman-teman, next. Ini udah lembaran akhir, jadi mudah-mudahan malam ini ada manfaat ya teman-teman, karena kalian sudah leader ya. Jadi ini udah tingkat-tingkat tertingginya. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir besar, berjiwa besar, siapapun Anda sekarang, bagaimanapun keadaan Anda sekarang. Kalau kata Pak Andri Wongso, bila masih ada percikan api dalam diri Anda, maka Anda pasti dapat kesuksesan yang baru. Thank you ya teman-teman, terutama untuk yang udah hadir, juga untuk gosip-gosip tadi aku sudah coba jawab justru dengan training ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Thank you, jawab kembali ke Jo dan Kang Ajat. Ya, oke. Terima kasih Dok atas sharing dan juga trainingnya teman-teman ya. Nggak pada tidur ya teman-teman, masih on. Konnichiwa.
Wah, ini. Jiwa. Ini tak unmute dulu. Wah, luar biasa teman-teman ya. Selamat kalau yang sudah mengikuti dari 3 training tersebut. Jangan lupa dicatat teman-teman. Yang paling penting ya, 3 kata ajaib, yaitu yang tidak pernah lupa Dok, dan selalu dipraktekkan dan selalu pasti banyak menghasilkan tuh, kalau keluar 3 kata ajaib tersebut ya teman-teman ya. Jadi itu fakta atau opini ya teman-teman, saya ulangi sekali lagi, dicatat lagi juga. Itu 3 kata ajaib, jangan pernah lupa. Yang lain lupa boleh, yang ini jangan pernah lupa karena ini jurus saktinya. Lalu yang kedua, selalu kita ngomong jangan pernah berdebat dan jangan pernah menggurui, ngomong aja. Saya dulu juga sama berpikiran seperti itu, tapi nah setelah saya pelajari dan tekuni ternyata berbeda. Nah yang ketiga itulah hebatnya AFC. Oke ya teman-teman, jangan lupa catatan-catatan yang ini tinggal dipraktekkan saja apa yang sudah disampaikan dan pasti akan menghasilkan kok. Sudah terbukti itu. Ya. Oke, mungkin Pak Ajat kita mau buka sesi tanya jawab ya mungkin ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, yang pasti jangan berhubungan dengan kesehatan ya teman-teman. Jadi tidak ada, jangan berhubungan